Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi perjalanan dari rumah menuju ke rumah orang tua, tapi lagi istirahat. Ya, dan ini perjalanan dalam rangka birrul walidain. Mengingat birrul walidain ini keutamaannya sangat luar biasa. Ya, keutamaannya besar. Ya, bahkan ini kan hukumnya wajib. Ya, di banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain. Bahkan saking besarnya keutamaan birrul walidain, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk birrul walidain itu dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jauh di atas ibadah-ibadah yang lain, yang puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala diantaranya mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini ayat yang ma'ruf, ya, sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima, ya, au kama qala, ya. Ya, sepertinya benar ayatnya seperti itu, ya. Jadi memang perintah untuk birrul walidain itu cukup luar biasa, cukup luar biasa, cukup mulia, ya, disandingkan dengan perintah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya. Kemudian sebenarnya tadi rencananya saya membuat video itu ketika nanti sudah sampai di rumah orang tua, tapi ya ketika berhenti istirahat melihat di sosmed kok ada video ini yang cukup membuat saya, ya, merasa nggak nyaman, ya. Ada video sekelompok pemuda, nggak ngerti apakah ini geng motor, apakah jamaah biasa, apakah santri, yang mereka ini perjalanan menjemput seorang kiai atau seorang ustadz untuk mengisi pengajian, tapi caranya sangat tidak beradab, ya. Pakai motor dengan knalpot brong, ya, kemudian di blayer, tahu di blayer, ya, di blayer itu di mainkan gasnya, digas-gas, wor gitu kan, supaya orang berisik. Itu sangat tidak beradab, sangat tidak berakhlak, sangat tidak beradab, tidak berakhlak. Karena itu sudah jelas menimbulkan gangguan kepada orang lain. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah ketika muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau kelakuannya seperti itu, ya, muslim yang lain artinya nggak selamat dari gangguan tangannya. Itu gimana coba, ya? Coba kita lihat videonya. Tradisi disebut kiai acara pengajian di Magelang, saudara. Oke, ketik di kolom komentar tradisi unik apa yang ada di tempat kalian. Coba, yang seperti itu kan sangat tidak beradab, ya. Ketika menjemput seorang kiai, ya, di perjalanannya itu tanpa adab, itu namanya, ya. Ya, namanya perjalanan di sekitar rumah masyarakat. Masa ia motor dengan knalpot brong di blayer-blayer? Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini nggak punya adab, nggak punya akhlak. Kalau mereka punya adab, punya akhlak, nggak seperti itu caranya, ya. Kalau seperti itu caranya, orang kan jadi memandang bahwa Islam itu buruk, jelek, ya, akhlaknya seperti itu.
Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sementara kalau seperti itu, ya, orang muslim yang lain nggak selamat dari gangguan tangannya, terutama dari gangguan tangannya. Ya, itu berisik loh. Ya, bisa jadi yang dilewati itu ada orang yang istirahat, ada orang yang sakit dan sebagainya. Itu sangat nggak berakhlak namanya. Ya. Dan kalau melihat model-model jamaahnya seperti itu, ya itu kita nggak heran lah ya kalau kemudian ada pengajian-pengajian yang memang isinya ya nggak beradab, nggak berakhlak. Bukan hanya tidak beradab dan tidak berakhlak kepada manusia, tapi tidak beradab, tidak berakhlak juga kepada Allah dan Rasulnya. Pengajian itu kan banyak kita lihat, ada yang pengajian sambil jogetan, ada biduannya, nyawer biduan. Coba itu pengajian model apa ya? Dan kita lihat ya banyak sekali ya pengajian-pengajian yang model begitu. Ya, kalau kita melihat di medsos itu banyak sekali. Itu hanya sebagian saja yang kita tampilkan. Kalau kita lihat di medsos, pengajian-pengajian model begitu udah nggak kehitung lagi berapa banyak sudah ya. Udah berapa kejadian. Sejak dulu sampai yang terbaru ya. Itu ada Ciong. Ciong yang di acara Gebiar Solawat itu kan pengajian dalam acara Walimatul Urus, ada Yong ya, kayak perempuan, dandan kayak perempuan, seksi, joget-jogetan, ya naudzubillah min dalik. Coba yang seperti itu majelis model apa? Mungkin kalau kita melihat jamaahnya yang menjemput itu pakai cara yang seperti itu, ya bisa jadi yang dijemput ya kiai-kiai yang nggak bener, ya kiai-kiai yang ya majelisnya ya majelis seperti itu tadi, ya. Majelis yang isinya jogetan, ada biduan, laki-laki perempuan campur baur, ya mungkin majelis-majelis yang seperti itu, ya yang majelisnya ya mungkin juga mengeluarkan kata-kata ya nggak bener ya. Bojomu ayu tak silih yen krasa penak tak teruske coba tak jajar seminggu wae nek ra krasa penak tak balekke. Mungkin majelis-majelisnya ya majelis-majelis yang seperti itu, yang isinya kiainya ya joget, nyanyi, ya kemudian yang dikeluarkan juga perkataan-perkataan yang nggak baik, perkataan-perkataan yang nggak baik, ya padahal indikator keimanan seseorang, apakah seseorang tersebut imannya baik atau tidak, itu bisa dilihat dari lisannya. Bisa dilihat dari lisannya. Di dalam hadis, yang insya Allah hadis ini juga kita semuanya ya pernah mendengar, ya, dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ya. Jadi salah satu indikator, salah satu ukuran ya, orang itu disebut beriman kepada Allah dan hari akhir, ya dia berkata baik atau diam. Kalau sudah perkataannya itu nggak baik, ya, dan dia terus mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, meskipun orang itu disebut ustadz, kiai, penceramah dan sebagainya, ya orang tersebut belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum memenuhi indikator seseorang disebut beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya bertujuan supaya kita ini menjadi orang yang baik. Ya, baik dalam tutur kata, baik dalam tindakan, tingkah laku dan sebagainya. Ya, salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, itu pun bertujuan supaya kita meninggalkan perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau orang
perbuatannya masih keji, masih mungkar, mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak baik, ya, melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, termasuk ya seperti itu tadi, menjemput kiai pakai motor di blayer-blayer. Itu artinya sholatnya belum lagi menjadi sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya belum baik, itu namanya. Karena sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat.